Bahan bakunya pakai apa mas kandangnya ini mas? Ini bahan bakunya Galvalum. Galvalum mas? Galvalum itu model modern, jadi nggak usah harus nyapu di bawah, udah ditampung. Kotorannya terkumpul, juga urinnya tuh tertempati lah, ada tempatnya, Ada jadi nggak tempatnya, bau kemana-mana. Oh, gitu. iya. Berarti ini urinnya juga ditampung mas? Iya, urinnya di bawah, kotorannya itu di atas. Oh, iya. Ada saringannya juga. Oh, iya. Halo sahabat ternak di Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sahabat ternak Indonesia dalam kondisi sehat selalu ya. Nah ini kita sudah berada di kota Yogyakarta. Nah di kesempatan kali ini kita akan mereview kandang ini. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk di like, subscribe, dan komen di channel Cak Farming. Kita akan bertemu dengan seorang pemuda inspiratif, memberi semangat nanti. Semoga ada inspirasi buat kita. Oke, kita akan menemui. Nuwun mas, ini dengan mas siapa? Mas Karisma. Mas Karisma. Oh mas Karisma. Iya. Ini mohon maaf mengganggu waktunya nggih. Ya. Ini mau kita di sini tadi kan jalan-jalan melihat kandang di sini ya, sangat Iya. menarik ya. Ternyata pemiliknya seorang anak muda. Ya. Ini kegiatannya apa mas ini? Kegiatannya ya seperti biasa, memberi makan kalau sore. Oh sepertinya tadi baru aja pulang ya mas dengan? Iya. Jadi nyambil kerja nggih? Iya sambil kerja. Oh, iya. Jadi di rolling jadwal gitu. Ada yang Oh. ngasih makan siang, pagi, siang, sama sore. Iya. Gitu. Ini di daerah mana mas ini? Ini di daerah Soroajan, Banguntapan, Bantul. Oh iya, konsep kandang di sini sangat menarik mas. Ini Iya. bahan bakunya pakai apa mas kandangnya ini mas? Ini bahan bakunya Galvalum. Galvalum mas? Galvalum itu model modern, jadi nggak usah harus nyapu di bawah, udah ditampung oleh bak-bak sendiri. Oh gitu. iya. Oh iya, yang di sini rata-rata domba Garut ya mas? Iya, banyak kan Garut ini. Kalau kandang di sini kapasitasnya pinten mas? Ini? Kapasitas 100 ekor. 100 ekor bisa Iya, ya mas? Bisa. Kuat. Ada yang ombyokan, ada juga yang sekat untuk pejantan per ekor. Kalau untuk jadwal makannya? Jam makannya tuh pagi. Pagi itu sekitar jam 7-an. Jam 7. Sambil sekalian membersihkan kandang itu, terus siang nanti habis jam 12. Sore sekitar jam 4 sampai 5-an itu dikasih. Nanti ada lagi malam. Oh malam ya? Ya. Berarti ini menarik mas. Ini dari konsepnya dari pembuangan kotoran ini kok di model gini kenapa mas nih? Biar kotorannya terkumpul, juga urinnya tuh tertempati lah, ada tempatnya, Ada jadi nggak tempatnya ya? bau kemana-mana. Oh gitu. iya. Berarti ini urinnya juga ditampung mas? Iya, urinnya di bawah, kotorannya itu di atas. Oh, Ada iya. saringannya juga. Oh, iya. Kalau boleh tahu kandang ini berdirinya kapan mas nih? Berdirinya udah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun mas? 1 tahun, ya 1 tahun itu. Ini memang milih domba ya mas, nggak kambing ya mas? Pertama sempat kambing, Iya, tapi kambing. kan rawan kalau kambing itu kayak rawan penyakit. Rawan penyakit ya? Badannya kurang kuat kalau terserang penyakit, jadinya kita pindah alih profesi ke kambing Garut. Nah selama ini kendalanya apa mas dalam merawat domba ini mas? Kalau kendala tuh ini di musim wereng ini ya, hitungannya Iya. musim wereng ini banyak penyakit lah, seperti kayak mencret, harus badan kaku itu karena perubahan cuaca iklim Iya. itu yang nggak bisa antisipasi lah gitu. Berarti beberapa dombanya terutama Garut ini terkena penyakit ya mas? Iya, ada yang terkena penyakit, tapi alhamdulillah ada juga yang udah sembuh gitu. Iya, karena Diatasi. memang biasa tantangan seorang Iya. peternak domba. Iya, gitu. Iya, perkiraan ini mas, kalau pemula mau membuat kandang ini, budgetnya berapa mas dengan ini? Dengan kandang seperti ini mas? Kalau sistem model kandang modern, apalagi Galvalum ini lebih mahal daripada Malah jatuhnya lebih mahal mas? lebih mahal daripada kayu-kayu gitu. Empring, nah kalau empring itu bahan bakunya lebih murah. Kalau kayak gini budgetnya mungkin
kalau komplit dari semuanya baru itu jatuh ke berapa? 8 jutaan. 8 jutaan. 8 juta. Total ini 8 jutaan ini. Enggak, cuma satu blok. Ukuran blok aja? 7 meter ini. 7 meter. Ya. Ini perkiraan ukuran 7 meter Mas ini. Ya. 7 meter. Ini sudah total atau masih ada tambahan misalnya untuk bawah ini kayaknya di semen ya Mas ini? Iya, bawahnya semen. Oh semen, bawahnya di semen. Dicor ya. Juga cor biar lebih kokoh. Apakah ini kan belakangnya ini kan apa sawah kan Mas? Iya. Apakah nggak kedinginan Mas nih? Dombanya Gitu. ini Mas. Saya enggak sih, enggak kedinginan karena kan baliknya kita kasih kayak terpal atau miseng gitu. Jadi sama enggak, seng ya Mas? Iya, enggak semua langsung terbuka. Gitu. Kalau terbuka semua ya itu kan mesti kedinginan. Adanya cuma ada penyakit lagi gitu nanti. Kalau boleh tahu, ya. Untuk luas lahan di sini berapa Mas? Kalau yang digunakan oleh kandang kambing tersebut cuma berapa nih? 50 meter. 50 meter Mas? 50 meter untuk panjangnya ini aja. Ya, kalau iya, maaf, ini sewa atau milik pribadi Mas ini Mas? Kalau sementara kan kita bangunnya itu karena pemuda ya. Pemuda ya? Ya, pemuda. Jadi dari perdukuhan setempat Banguntapan terutamanya itu mengizinkan untuk lahannya dikelola oleh pemuda. Apalagi untuk meningkatkan perekonomian ya, benar. Khususnya untuk pemuda ya. Pemuda ya, punya inovasi apa untuk membantu warganya kalau ada Idul Adha susah cari kambing, kita menyediakan juga. Oh iya. Tuh. Berarti ini termasuk kena biaya sewa atau enggak Mas di sini Mas? Lahannya. Kalau ini enggak. Enggak, kita di-free-kan oleh dari kas desa ya Mas? Iya benar. Oh, luar biasa. Jadi memang benar-benar menggunakan konsep yang memang sedikit irit dan menghemat ya Mas. Iya. Nah, kenapa Mas ingin mendirikan membuka usaha domba ini Mas? Bukan usaha yang lain Mas? Karena kan dari awal pemudanya yang di sini khususnya Sorowaja sering kumpul-kumpul sharing-sharing dan sebagainya. Alhasilnya jadi satu pokok pemikiran, akhirnya jadilah ini tim kandang gitu. Tim kandang domba Karang Taruna Mandiri Sorowajan. Oh iya. Tanggapan masyarakat sekeliling bagaimana Mas? Karena biasanya efeknya ada bau atau apa. Itu gimana Mas? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Malah bersyukur karena ada tempat wisata buat anak-anak juga gitu. Buat anak-anak juga ngasih makan. Ada juga yang ibu-ibu bapak ngambil minta kotoran yang kering untuk tanamannya gitu. Berarti kotorannya ini sudah bisa dimanfaatkan Mas? Bisa dimanfaatkan. Kita juga kadang jual ke petani-petani gitu. Ada juga yang kalau warga sini mau ngambil monggo silahkan gitu. Bayar nggak Mas? Tidak. Wah luar biasa. Berarti memang benar-benar kandang ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya Mas? Iya. Nah untuk kedepannya bagaimana Mas? Punya impian apa Mas? Kedepannya kan di mana-mana kalau namanya usaha kan pengen lebih besar gitu ya. Moga-moga di tahun ini banyaklah ada kambing-kambing lebih banyak, ada penambahan kandang juga dan sebagainya gitu. Biar teman-teman pemuda juga semangat gitu. Berarti ini pengelolaannya berapa orang Mas? Atau hanya jenengan Mas? Ini ada 20 orang. 20 orang Mas? 20 orang yang ambil-andil khususnya pemuda di sini. Jadi setiap harinya di jadwal putar. Oh berarti nanti yang memberi makan bagaimana Mas? Yang memberi makan juga muter. Muter ya Mas? Iya muter. Ada juga yang khusus ngarit juga, itu nanti bergiliran. Nah ini saya lihat kan agak sedikit jauh dari pemukiman toh Mas? Iya. Ini untuk keamanannya bagaimana Mas di sini Mas? Alhamdulillah kalau di sini aman karena ada yang tidur di kandang. Oh berarti ada yang stay ya Mas? Iya ada Mas? Stay. Ya. Lagian juga kalau setiap malam juga pemuda-muda khususnya yang tim kandang juga di sini nongkrong kumpul gitu juga. Nah dulu awalnya peliharanya berapa indukan Mas awalnya itu Mas? Kalau awalnya itu mah bukan breeding ya sekarang. Awalnya itu malah pembesaran. Pembesaran kambing bukan domba ya. Oh malah domba. Awalnya malah kambing ya Mas? Kambing ya, pembesaran.
Terus alhasil kita rombak jadinya breeding Garut kayak gini. Awalnya itu dengan modal budget berapa Mas ini? Awalnya modal budget itu berapa ya? Sekitar 30-an. Berapa Mas? 30-an juta. 30-an juta. Ya. Dapat apa Mas itu? Itu 30 juta itu dari kambing Jawa sama kandang pertama kalian yang itu 11 itu. Ya. Kandang yang dari empring, masih empring gitu. Ya. Belum modern sama sekali ya itu. Dapat kambing atau ada berapa ekor itu? Sekitar 20-an kayaknya. 20-an ekor ya. 20-an. Sama kan kayu-kayu ada yang disumbangin oleh warga juga. Oh, berarti kayunya sumbangan dari warga juga Iya, ya ada Mas? juga yang memberi cuma-cuma juga. Ya bentuk spot untuk pemuda juga itu. Untuk Dan pemuda. sekarang udah beralih fokus ke domba Garut ya Mas? Iya, Breeding benar. ya. Ya. Mungkin ada sedikit apa ya untuk menyemangati anak-anak muda Indonesia untuk berternak apa Mas? Ya. Harapannya Mas? Harapan saya ya. Jangan mudah menyerah. Oh iya. Tekuni usahamu. Suatu saat pasti bahkan membuahkan hasil yang lebih baik gitu. Luar biasa, terima kasih Mas. Semoga peternakan di tempat ini tadi apa namanya Mas peternakannya? Taruna Tani Sorowajan Mandiri. Oh ya, semoga farmnya di sini, peternakan di daerah Sorowajan dan berkembang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya ya. Amin ya. Saya doakan sukses. Amin. Kedepannya semakin banyak dombanya Ya. dan yang mengelola juga semakin tersenyum. Pasti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Cak Farming. Semoga channel ini bermanfaat buat sedulur ternak Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan pernah menyerah dan tetap semangat dalam melakukan usaha. Terima kasih.